Setelah kemarin kita berbicara dengan salah satu peserta KSN tingkat kota, salah satu pesertanya dalam bidang matematika, kini ada satu juga nih. Nah, jadi KSN tingkat kota itu tiap sekolah mengirimkan 3 orang. Nah, kalau yang kemarin itu kan Marisa ya, Marisa. Nah, sekarang kita munculkan Ana. Nama panjangnya Ana. Halo, nama saya Ana Fatia. Oh ya, Ana Fatia. Anak kelas 11 MIPA 4. Nah, kalau Marisa 11 MIPA 3, kalau Ana 11 MIPA 4. Jadi satu angkatan ya? Iya. Oke, satu angkatan. Matematika, kenapa sih bukan ngambil ya? Atau sebelumnya tertarik gak ya? Tertarik gak dengan matematika gitu? Tertarik soalnya kayaknya dari SD tuh udah mulai tertarik kayak menghitung gitu tuh. Jadinya lebih tertarik menghitung daripada yang lain. lebih seneng ngitung ketimbang hafal ya. Ya sama saya juga. Itu bagus juga sih. Terus apa lagi tuh ya? Anak-anak sendiri itu dari kecil memang suka matematika ya dari SD. Triggernya apa ya? Triggernya mungkin karena ibu kan guru matematika. Oh, di mana? Di SMP 6. Oh, SMP 6. Terus teteh juga matematika, jadi kayak tetehnya di mana? Sekarang baru SMA 1 Bayar. Oh, ininya ngajar. Iya. Kuliahnya? Kuliah di UPI. Oh, di UPI, matematika UPI. Ya. Jadi kayak keikutan. Uh. Jadi suka matematika gitu. Banyak buku matematika di rumah, jadinya ya keikut belajar ya, aja. Jadi apa namanya? Lahir dan tumbuh besar bersama dengan suasana matematika gitu lah ya. Bisa dibilang gitu. Itu trigger dari anak sendiri. Memang sebetulnya triggernya banyak ya. Entah itu dari gurunya yang mencekoki atau si orang tuanya yang mencekoki, kamu les di mana gitu, atau bahkan ada diri sendiri yang memang dapat triggernya. Waktu itu dari guru juga ada sedikit ceritanya itu dari dosen ya, saya dapat dari medchat juga, Pak Theo kalau nggak salah. Pak Theo itu sempat bercerita di medchat punya Prof. Hendra itu bahwa yang menjadi trigger pengen menjadi dosen matematika itu sebetulnya ketika SD, kelas 2 SD, gurunya memberikan memberikan suatu soal yang memang ini soal ulangan biasa nih, ada soal bonus lah ibaratnya, bagi yang suka matematika silahkan kerjakan soal ini. Soalnya itu kalau nggak salah misalkan berapa, atau kita anggap 2 lah, 2 bukan ditambah ya, bintang atau apa gitu, simbol apa gitu, 3 hasilnya berapa gitu kan, seperti itu. Jadi dari situ memang beliau suka dengan matematika. Nah, kalau misalkan anak sendiri ada momen-momen yang memang wah ini nih matematik nih gitu loh. Iya, sebenarnya mah dari waktu kelas 8 itu sempet bukan gak suka, kayak gak suka sama materinya, mungkin karena gurunya kurang gimana gitu tuh. Jadi kurang faktor guru lagi. Iya. Jadi terus pas kelas 9 gurunya enak nih, jadi enak ikut lagi, jadi ngerti lagi, seneng lagi gitu ya. Oh, jadi sempet kok enggak konsisten ya. Iya. Sempet tidak konsisten. Ya nggak apa-apa, yang namanya ya adalah titik jenuhnya gitu, apalagi tentang matematika gitu. Oh iya, itu guru ya. Gurunya harapannya yang seperti apa sih kalau misalkan ngomongin guru matematika itu? Kalau guru menurut Ana pengen itu kayak yang ngejelasin konsepnya gitu, dari mananya gitu. Enggak langsung tiba-tiba ini gitu tuh jauh tiba-tiba jauh rumusnya ini, terus nanti cara ngejawabnya gini. Iya gitu. Jadi ya waktu kelas 8 tuh kayak kurang gitu, soalnya gurunya tuh kalau masalah katanya di SMA, jadi ngajar ke MTS, jadinya kayak kurang
cara ngajar SMA jadinya kurang enak gitu. MTS berapa? Satu. Oh, MTS 1 pernah diajar sama teman saya berarti. Ada teman saya namanya Rohmatullah ya, Abi. Oh iya itu. Ya, dia juga mungkin ngajar oke lah ya. Saya nggak tahu juga. Saya udah lama nggak ketemu kebetulan sama Abi. Jadi ya itulah cara mengajar dan lain sebagainya saya nggak bisa berkomentar. Ya sebetulnya tujuan ini kan pembuatan video ini untuk membuat stimulus atau trigger-trigger dari siswa sendiri atau dari guru sendiri, apa sih masalahnya gitu kan, sehingga banyak orang ngelihat matematika, oh ya anak itu melihat matematika itu sebagai apa sih, apakah sesuatu hal yang menyeramkan atau gimana gitu kan. Sesuatu yang asik sih. Kadang kalau ngerjain soal tuh suka seru aja gitu tuh hitung. Tapi menurut orang nggak tahu ya. Makanya saya ketawa karena memang banyak orang yang menganggap matematika itu wah horor gitu kan. Entah itu dari mana. Kira-kira Ana bisa ngelihat nggak sih teman-teman Ana yang bilang bahwa matematika itu entah horor atau monster dan lain sebagainya itu kenapa gitu? Mungkin karena kalau misalnya jawabannya panjang tuh udah rada males gitu. Terus kalau udah gak ketemu, udahlah gitu tuh. Pusing sendiri jadinya. Ya, memang kebanyakan matematika itu memang agak rumit ya. Terus setelah itu agak panjang-panjang. Walaupun sebetulnya ada juga cara cepat ya. Sebenarnya cara cepat itu memang bagus dilakukan ketika ada proses-proses ujian yang membutuhkan waktu singkat gitu kan. Cuma kalau menurut saya dari segi guru ya, pengajar deh, jangan guru deh, lebih berat gitu. Beda, pengajar sama guru itu beda ternyata. Jadi kalau yang namanya guru itu katanya sih orang-orang dulu diduga dan ditiru. Kalau saya, apa yang harus ditiru dari saya gitu. Jadi saya lebih nyaman disebut pengajar aja deh daripada guru. Karena saya nggak ada yang bisa untuk ditiru gitu kan. Balik lagi tadi apa? Sampai itu yang orang lain mah nggak suka matematika. Oh iya, orang lain nggak suka matematika. Terus apa lagi? Saya lupa. Gimana? Orang lain nggak suka matematika, sedangkan kenapa nggak suka matematika gitu kan ya? Karena mungkin jawabannya panjang. Jawabannya terlalu panjang, terus rumit. Nah, kalau saya sih menganggap ini adalah latihan. Nah, untuk yang lain ya, untuk yang lain juga, yang namanya matematika itu sebenarnya bagus untuk latihan. Latihan apa? Latihan berpola pikir. Jadi kalau misalkan ada yang kan matematika itu panjang. Nah, kalau misalkan ada suatu masalah yang menggunakan proses yang panjang, apalagi yang rumit, itu yang suka atau yang terbiasa mengerjakan matematika itu pasti orangnya sabar. Nah, orang matematika itu biasanya sabar. Amin. Biasanya ya. Yeah. Harusnya sabar karena memang membutuhkan proses yang lama gitu kan, apalagi yang rumit. Itu. Jadi membentuk pola pikir. Itu. Terus apa lagi ya? Ana sendiri punya pengalaman menarik nggak tentang matematika? Pengalaman mungkin waktu MTS pernah dipilih jadi apa sih, olimpiade kan ada yang di MTS tuh. Dipilih satu kelas gitu dipilih yang bagian matematika, fisika gitu. Nah kan sukanya itu matematika, tapi waktu itu pernah dimasukin ke fisika, jadi terus kelas 9 tuh dimasukin ke matematika, jadi kayak ya seneng aja gitu tuh. Oh iya, jadi nggak jauh-jauh dari matematika kalau Ana ya. Jadi track recordnya itu dari lahir, dari seorang guru matematika, tubuh besar, ternyata kakaknya juga senang matematika gitu kan. Terus di rumahnya juga banyak buku-buku tentang matematika. Terus di SMP atau MTS-nya itu
karena memang dipercaya lah ya, Ya. dipercaya oleh teman dan wali kelasnya mungkin sebagai duta matematika gitu. Bukan duta sih ya, lebih ke apa namanya, perwakilan kelas untuk olimpiade atau kompetisi matematika. Bukan Itu sendiri. perwakilan kelas Pak, jadi kayak dilihat dari nilai gitu seluruh kelas. Ya, Jadi oh, dipilih sama BP-nya. oh gitu. Jadi udah masuk perwakilan sekolah. Iya, Oh. jadi satu kelas olimpiade itu ada 10 orang gitu. Oh, jadi di sana ada semacam, kalau kalau saya kan kemarin sempat Math Club, bahwa Ana juga ikut Iya. sendiri kan ya. Kalau Math Club itu kelas matematika gitu kan, kayak ekskul gitu ya. Berarti di sana juga dipilih. Nah, saya sebetulnya pengennya sih ya di SMA 3 bikin kayak Math Club itu yang senang-senang matematika aja. Kita membahas, diskusi soal-soal atau ngobrol lah kayak gini, ngobrol-ngobrol tentang matematika atau sharing masalah-masalah yang ada di dalam matematika itu seperti apa. Itu saya pengennya kayak gitu sih. Cuma ya karena memang mungkin agak sedikit bosan, mungkin saya juga yang memang uh, meramu formulanya kurang bagus gitu kan ya, sehingga teman-teman apa namanya, pesertanya pada bosen gitu kan. Yang awalnya satu kelas itu banyak, jadi 3 orang, 2 orang, akhirnya habis. Ya itulah eh, mungkin kejenuhan matematika lah ya, bisa dibilang seperti itu. Apalagi ya tentang matematika, hobi deh, hobi selain matematika Ana itu apa sih? Kalau hobi sih macam-macam ya. Tapi kadang-kadang kalau lagi waktu luang mah jalan-jalan ke alam kayak gitu. Asik, Suka, oh suka tentang jalan-jalan. alam. Ya. Seperti ini, untung berarti Ana beruntung masuk SMA Negeri 3 Kota Serang. Promosi kepala sekolah, halo. Kasihan harus saya dong. Enggak bercanda. Iya, memang SMA 3, wah, Ya, luas banget luas ya. banget. Alamnya masih segar gitu kan. Ya itulah keunggulan dari SMA Negeri 3 Kota Serang. Terus gimana ya kalau misalkan ngomongin alam, ada nggak sih alam dengan matematika bisa nyatu nggak sih, ada nggak kaitannya gitu menurut anak? Mungkin ada tapi kurang tahu. Ada pasti kayak apa? Setiap pelajaran pasti ada berhubungannya gitu sama Bener. berkaitan. Ya, sama saya setuju. Saya setuju dengan itu. Saya juga pernah ya waktu, memang mungkin nggak tahu, saya juga lupa apakah memang saya sudah dikasih tahu sama guru saya atau gimana. Tapi saya waktu itu pernah, ketika saya ada belajar apa gitu ya. Contoh salah satu materi matematika. Kira-kira dalam materi matematika ini ada kaitannya nggak sih dengan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, saking penasarannya saya tuh ketika main langsung saya katakan, ini ada nggak ya gitu. Contohnya ngomongin sudut, ketika saya main kelereng, kan main kelereng itu kan orang-orang main asal gitu ya, yang jago ya jago gitu kan. Tapi saya karena memang di sekolah belajar sudut, ketika di rumah belajar bukan belajar ya, main kelereng gitu kan. Nah, gimana caranya saya dari sini, ini ada bundaran ya. Kalau kalau bahasa eh, bahasa Bantennya tuh kalau main kelereng itu ada main bundaran gitu ya. Ada yang main biasa, main apa namanya, kejar-kejaran gitu. Nah, kalau main bundaran itu ada bulat, dikasih kelereng, kelerengnya dimasukin gitu ya. Main disentil, kalau misalkan salah satu kelereng atau beberapa kelereng keluar, nah dia berhak ini lagi, nyentil lagi gitu loh, main lagi. Berhak main lagi. Nah, gimana caranya si buletan dari sini? Ibaratnya supaya dapat step yang kedua, gimana caranya sih saya bisa membunuh membunuh lawan saya misalkan ada di kanan. Nah, ini lereng gitu loh, apa sih namanya, buletan. Nah, saya gimana caranya sih gacon saya ya, gacon saya supaya jadi apa, ngedeket ke sana tapi ini keluar gitu. Nah, itu saya hubungkan, oh ternyata ini kaitannya dengan apa namanya, materi sudut kayak gitu-gitu. Saya saking isengnya, saking penasarannya ya nggak tahu, mengalir aja gitu loh. Itu dulu loh, pas masih kecil. Saya juga nggak ngerti dapat dari mana gitu. Berarti
dari dulunya Pak Hardi udah tertanam jiwa matematika juga. Mungkin bisa jadi ya. Kamu gitu gitu juga nggak sih? Saya iya loh. Kayaknya iya, tapi nggak terlalu sih Nggak kalau terlalu. matematika. Kayak udah ngalir aja gitu. Ya udah ngalir aja. Kalau mata pelajaran lain, Mata pelajaran lain apa ya? Biologi Pak. biologi mungkin ya. Oh biologi sangat dekat sekali ya kalau biologi sama sama luar. Yang ngomongin daun aja ya kelihatan nama daun. Oh ini ternyata Iya. yang namanya daun ini gitu kan Iya. ya. Kalau misalkan ngomongin pelajaran lain deh. Pelajaran lain yang disukain sama Ana itu pelajaran apa? Selain matematika ya. Kalau sekarang mah kayaknya biologi atau enggak kimia. Kalau Oh. fisika enggak dulu. Kenapa ya fisika nggak dulu? Fisika sekarang lagi susah banget. Oh lagi susahnya. susah banget. Faktor apa ya fisika menjadi susah? Eh, guru Matematika ya. atau guru? Nggak tahu. Lagi Bisa kan jadi loh. kayak kurang dimengerti aja gitu. Oh, untuk kurang dimengerti. Iya. Apalagi lagi online kan. Ya. Jadinya Ya susah. memang kendala setiap apa namanya ya setiap pengajar atau setiap siswa mungkin online itu sendiri sih ya. Ya itulah. Apa lagi ya? Kira-kira ada lagi nggak yang harus kita bahas? Saya kehabisan topik. Ada belum ya? Oh belum ya. Cita-cita Ana itu menjadi apa sih? Sepertinya mengikuti jejak. Jadi guru lagi. Oh jadi guru lagi. Guru matematika lagi kah? Iya. Ada cita-cita lain nggak selain guru matematika? Pengennya jadi apa? Apoteker gitu farmasi. Oh itu mungkin langkah kedua. Iya. Setelah kalau matematika tidak tercapai gitu Iya. mungkin ya. Farmasi. Kenapa farmasi? Atau Suka. apoteker? Ya suka aja gitu, gak tahu suka sama kan Suka itu, dengan obat-obatan gitu. meracik-racik. Oh, suka meracik-racik kayaknya keren gitu ya. Iya. Keren banget itu. Apa lagi ya? Kok saya bingung ya. Harapan ya kan anak ini pengen jadi guru nih. Nah kira-kira guru yang seperti apa sih yang menggambarkan anak sekarang? Kira-kira masa depan anak itu kan misalkan jadi guru nih. Nah kira-kira anak itu menjadi seperti apa sih gitu? Guru yang kayak gimana sih? Guru ideal menurut anak deh. Iya. Menurut Ana guru ideal tuh ngejelasin konsepnya ya benar gitu toh. Habis gitu nanti ngasih contoh soalnya tuh kayak step pertama mudah dulu, terus sedang susah-susah gitu. Nggak mudah terus gitu tuh. Biasanya kan contoh soal mah mudah, nanti pas di soalnya susah gitu. Kayak Ya. gitu. Oh gitu. Terus kalau misalkan dari sebenarnya kalau misalkan guru itu banyak ya. Banyak apa namanya ya? Komponen-komponen PR atau perlakuan yang memang harus dibentuk sih sebetulnya. Kalau mungkin dari segi Ana itu lebih dari segi penyampaian dan konten dalam suatu materi. Apalagi ya kenyataan guru pada saat ini dari kelas anak SD sampai sekarang seperti apa kenyataan guru, apakah memang sudah baikkah menurut anak cara ini ya, cara ini kan perspektif ya, nggak apa namanya, nggak mengeneralisir atau nggak menyudutkan bahwa guru A, guru B, guru C itu kurang bagus. Perspektif Ana, menurut Ana kira-kira dari kelas 1 SD sampai sekarang kelas 11 SMA, guru secara keseluruhan guru itu menurut Ana bagus nggak? Ada bagus, ada yang kurang gitu Ya, menurut Ana. Pasti. Iya, pasti ada kayak gitu. Kalau bagusnya ya enak aja cara ngajarnya gitu, karena bisa bisa nangkap. Iya, bisa nangkap gitu. Kadang ada juga guru yang
enggak gitu, cuman baca aja Suruh gitu. baca gitu ya. Nah, bagi yang guru nih, awas nih ya. Jangan nyuruh anak cuma sekedar baca-baca aja. Cuma sebenarnya membaca itu bagus loh, Iya bagus. literasi. Tapi harus ada apa namanya ya, tindak lanjutnya setelah baca. Jangan sampai saya juga guru ya. Bukan guru, sorry, pengajar. Saya lupa, saya adalah pengajar. Nah, saya sebagai pengajar apa namanya, misalkan oh saya males nih, ada dong misalkan saya males nih, fase-fase saya di mana males, ya udah kasih aja tugas selesai. Ya nggak gitu juga. Pengalaman saya sebetulnya gini ya, pengalaman saya kalau kalaupun saya memang sedang malas mengajar dan ternyata harus saya lakukan, ya saya coba apa namanya, memaksakan diri untuk melakukan. Dan ternyata setelah mengajar secara otomatis loh, otomatis hilang gitu loh cara apa sih, kemalasan saya. Kecuali memang mendapatkan kelas yang memang agak sedikit sulit untuk dikontrol gitu ya, karena memang banyak juga kondisi-kondisi di mana kelas itu sulit untuk dikontrol. Kita maunya gimana gitu kan, kita mau menyampaikan materi A dengan sebaik mungkin, kadang ada juga yang memang di dalam suasana di dalam kelasnya emang tidak terkontrol. Kira-kira menurut anak itu faktor apa ya, teman-teman itu tidak bisa dikontrol? Mungkin faktor dianya udah gak suka duluan sama matematika. Tapi kalau misalkan eh, di kelas tersebut dia secara keseluruhan, hampir keseluruhan, dia bikin kacau terus gitu misalkan. Ada dong, Ya ada dong ya, ada pasti tentunya. Kira-kira gimana itu, faktor apa gitu? Dan cara memotivasinya jangan deh faktor gimana gitu, faktor dulu. faktornya mungkin gak tahu ya kalau dari dia. Bisa dari mana-mana, dari gurunya, dari Ya. muridnya juga Nah, mungkin enggak itu maksud saya yang ditanya saya itu apa namanya, faktor si anak ini kenapa nggak mau sekolah deh, atau nggak mau belajar. faktornya apa ya. Kalau dalam matematika sendiri kan pasti nggak seneng nih sama ini, apa sih namanya, sama pelajarannya. Tapi kan ada salah satu kelas yang memang bukan cuma matematika aja, bukan cuma Semua pelajaran, nah hampir semua gitu kan. Itu kira-kira faktornya apa ya? Pernah ini gak sih, pernah ngobrol gak sih Ana dengan teman-teman yang kayak gitu? enggak sih. Gak pernah, jarang ngobrol sama yang kelas itu. Kalau misalkan di teman-teman satu kelas sendiri ada yang memang motivasi belajarnya kurang nggak? Bukan cuma di kelas 11 yang sekarang ini ya, secara keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 11. Motivasi belajar yang kurang ada. Pastilah ada ya. Kira-kira gimana? Kalau misalnya dari yang lain mungkin motivasi belajarnya tuh kayak ya udah yang penting belajar belajar belajar, kayak nggak memahami gitu. Oh, nggak memahami gitu ya. Kadang juga kan apalagi di era PJJ ini atau daring ya. Kalau daring itu kan banyak banyak siswa juga yang memang masuk cuma sekedar absen doang, dikasih materi ya tidur, dikasih tugas ya nanti, dan akhirnya pas mau kenaikan kelas atau udah dikasih peringatan baru dikerjain gitu Ya, loh. kayak sekarang mah kayaknya gitu, ini tuh nilai 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 gitu Oh tuh, iya. lebih ke kalau materi ya kayak terlewatkan gitu. Oh ternyata dari segi siswa itu banyak yang apa namanya, berpatokan dengan nilai. Padahal kalau menurut saya nilai itu akan datang loh ketika kita berusaha mengerti materi. Kalau saya sih, mudah-mudahan aja nanti kedepannya ada sesuatu atau misalkan ada sosok pengajar yang memang mengajarkan atau memotivasi bahwa si apa sih namanya, siswa itu ya nggak harus berpatokan sama nilai atau nilai, atau kita kejar tuh nilai gitu. Harusnya materinya dikejar, nanti apa namanya, si nilai pasti akan
datang sendiri. Nilai itu sebetulnya menurut saya sih bonus ya. Ketika kita sudah menguasai materi, soal-soal ulangan pun ya pasti karena kita kuasai ya udahlah ya lewat gitu kan. Saya sih seperti itu harapannya. Oh iya, aduh saya bingung juga. eh Gimana ya? Ada lagi nggak? Ada yang ditanyain nggak? Kita Ana, sharing-sharing aja ya, boleh boleh. Ana pernah nggak ngerasa pas lagi belajar tuh jenuh banget gitu tuh? Kadang Oh, titik terjenuh. iya, Ya. Iya pernah, mungkin sering kan, nggak tahu. Tapi kayak kalau misalnya ada di mana hari semangat semangatnya nih lagi belajar, jadi abis belajar udah belajar lagi terus Oh. gitu. Terus ada hari males banget belajar, kalau ada tugas gitu nantilah tuh gue di delay dulu gitu tuh. Deadline. Pasti ada aja. Oke, cara memotivasi supaya gue nggak boleh malas gini dong gitu kan. Atau karena deadline. Kalau anak kayaknya dari mana ya, dari mana-mana gitu, kayak dari omongan gitu. Iya. Misalnya kayak si ini udah kayak gini udah gini, kayak jadi anak aja belum gitu tuh. Oke. Karena kan kalau tugas juga udah pada ngumpulin nih, masa belum gitu, jadi ya kayak Masa gue belum sih ya, gitu ya, kan. Masa gue belum sih, yang lain kan udah. Oh iya, saya juga sebetulnya punya adik ya. Adik saya itu memang salah satu triggernya kayak gitu. Jadi kebetulan dia itu juara umum ya di sekolahnya. Kadang dia suka apa namanya lagi males-malesan gitu atau lagi capek, memang lagi capek, si soal apa namanya tugas itu belum selesai gitu kan. Kadang-kadang dia bangun, kadang dia ngomong sendiri, wah yang lain harusnya nggak boleh nggak tidur, masa saya tidur gitu kan. Salah satu triggernya mungkin dari segi prestasi beliau ya, prestasi dia, karena dia memang juara umum, jadinya malu sendiri kalau misalkan nilainya turun gitu loh, apalagi si tugas ini nggak ngerjain. Kalau saya sih sebetulnya ya nggak apa-apa, memang prioritas orang beda-beda ya. Kalau saya sih tugas deadline ya nggak apa-apa, yang penting kan tugasnya selesai di sebelum waktunya gitu loh. Saya sih seperti itu. Tapi dari apa namanya ya, ternyata ketika saya belajar memahami apa ya, kehidupan lah cia. Belajar memahami kehidupan itu sebetulnya nilai, lagi-lagi kita bicara nilai, ngomongin nilai antara tugas dengan tugas yang dikerjakan sebelum deadline dengan mendekati deadline, harusnya sih saya beri nilai yang beda gitu. Karena apa? Saya nggak tahu di luar ini apakah dia si apa namanya yang mengerjakan limit ini dia nyontek atau gimana, saya nggak tahu. Tapi saya juga nggak mau memberikan suudzon dulu, memberikan apa namanya kesan tidak baik dulu sama orang-orang yang memang deadline ini gitu loh. Saya sih orangnya harus berpikir dua kali gitu loh, mau memberikan suatu tanggapan itu memang harus apa namanya harus jelas dulu gitu, apakah dia nyontek atau enggak. Cuma memang penilaiannya harus berbeda kali ya. Itu yang formula itu yang mungkin sekarang jujur saja saya belum belum lakukan lah ya. Kedepannya mungkin semoga saya dapat formulanya. Apa lagi ya? Apalagi ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Mungkin cukup kali ya. Harapan deh, harapan untuk kedepannya baik dari segi matematika apa ya? Eh, Apa ya? Udahlah cukup lah ya Naya. Mungkin kedepannya semoga guru-guru atau pengajar di Indonesia ini jadi lebih baik. Semoga juga banyak apa namanya siswa yang suka atau termotivasi dengan matematika. Ya, terima kasih.